Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting 2, Framework of Course Development and Processes of Course Design. And then you may refer to the book on page 1 to 12. So, the framework of course development process involves assessing needs, formulating goals and objectives, developing materials, designing assessment plan, organizing the course, and conceptualizing content. So, in general, secara keseluruhan, if you want to design a course, what you need to do is to assess the needs of your student, assessing needs, to formulate the goals and objectives, to develop the materials, to design assessment plan, to organize the course, and also to conceptualize the content. Jadi pada dasarnya, jika nanti kalian ingin mendesain sebuah course, ini adalah hal-hal yang perlu kalian lakukan. Assessing needs, formulating, dan seterusnya. Dan jika kalian lihat, tanda panah ini adalah alurnya. Dan tanda panah ke dalam ini adalah alur sebaliknya. Jadi secara umum alurnya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan dengan dua pola, baik yang ke kanan ataupun ke kiri. But for the first point, you need to know about the terms. Istilah-istilahnya silahkan dipahami. Nanti akan saya terangkan what are meant by those terms. The next is about the thing that you need to know. Bahwa in classic models of curriculum, course design may comprise assessment, determining content, material, method, and evaluation. Bahwa dalam model kurikulum klasik, sebuah pengembangan course itu meliputi yang pertama assessment, yang kedua adalah determining the content, yang ketiga material, method, dan juga evaluation. Jadi secara umum ini adalah apa yang ada dalam sebuah course design. And then the second point is that there is no hierarchy in the process of and no sequences in the accomplishment. Bahwa tidak ada hierarki bermaksud bahwa setiap komponen yang ada dalam course design ini sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting daripada komponen yang lain. So it is meant by there is no hierarchy. Dan kemudian there is no sequences of the accomplishment, bahwa tidak ada urutan dalam penyelesaiannya, berarti tidak ada urutan yang pasti di mana langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Semua bisa mengawali prosesnya dan semua bisa mengakhiri prosesnya. Jadi di sini urutannya tidak ada pola tertentu. If you think that assessing need is the first step, itu mungkin bisa jadi. Tetapi ini tidak selalu menjadi first step. Ini bisa menjadi second step, ini bisa menjadi third step, dan seterusnya. Jadi yang ada di sini itu adalah bukan urutannya. Tetapi polanya bisa ke sana, bisa ke kanan, searah jarum jam, atau kebalikannya. Next, what to start? Di mana kita akan memulai untuk membuat course design. In making a course design, there is no certain point where you can begin with. It is usually based on the most problematic point you should address. Jadi secara umum itu poin pertama kalian memulai sebuah course design itu nggak selalu harus di assessing need. Bisa di formulating goals and objective, developing material, designing an assessment plan, organizing the course, dan juga conceptualizing content. Tetapi biasanya based on the most problematic point, yang paling bermasalah, yang paling penting, yang paling urgent untuk dilakukan apa. Bisa jadi assessment plan dulu,
Bisa jadi assessment plan dulu yang dikembangkan. Atau bisa jadi assessing need dulu yang dikembangkan. Next. Kita akan mulai untuk memahami sekilas atau secara umum apa yang dimaksud dari istilah-istilah yang tadi kita pelajari. Assessing need, formulating goals and objective, developing material, designing assessment plan, organizing the course, dan juga conceptualizing content. Kita bahas satu persatu. Assessing needs, atau biasanya disebut need assessment, need analysis. Itu merujuk pada poin yang sama, meaning yang sama. Assessing need is useful to gather the information related to the development of the course design. It is to give information to the program developers about anything they use as initial information. Jadi secara umum, jika kalian ingin membuat sebuah course, salah satu langkah yang perlu kalian lakukan adalah untuk mengetahui apa kebutuhan dari course tersebut. Bahwa step ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang nanti akan dikembangkan untuk menjadi course design. Nah, informasi tersebut digunakan oleh pengembang program yang akan mereka gunakan sebagai informasi awal. Apa saja yang termasuk dari assessing need? Informasi apa saja? Beberapa di antaranya adalah what the learners needs, what the learner's level of English proficiency, what the learner preference. Apa yang dibutuhkan oleh calon peserta didik pada level apa atau di mana peserta didik itu menguasai penguasaan bahasa misalnya, atau apa kecenderungan hal yang lebih disukai oleh peserta didik. Jadi analisis kebutuhan bisa, analisis karakteristik peserta didik bisa, analisis mungkin ketersediaan fasilitas bisa. Intinya assessing need digunakan untuk menghimpun informasi yang digunakan dalam proses pengembangan sebuah course design. Dan ini biasanya dilakukan sebelum proses course itu dilakukan. Jadi ini bisa jadi di awal step, tapi tidak selalu. Kemudian, formulating goals and objectives. There are two terms, goals and objectives. Jika kalian paham tentang makna goals sama objektif dalam bahasa Indonesia, both of them are translated into bahasa Indonesia as tujuan. Tetapi di sini secara umum, konsep dalam kelas ini, goals adalah tujuan yang lebih besar, yang lebih utama, yang lebih pokok, dan objektif adalah tujuan-tujuan yang lebih kecil, lebih spesifik, di mana objektif ini selalu relate dengan goal-nya. Misalnya, kita ambil contoh, goal-nya adalah supaya mahasiswa mendapatkan IPK yang tinggi misalnya. Itu adalah goal, tujuan pokoknya. Tetapi goal tersebut disupport, didukung oleh tujuan-tujuan yang lebih kecil. Nah, di situ disebut sebagai objectives. Contohnya, nilai mata kuliah apa? Kalau dia nilainya A misalnya, tujuan bahwa mendapatkan nilai A dalam mata kuliah, misalnya mata kuliah instructional design, itu adalah objectives. Sedangkan mendapatkan IPK tinggi, itu adalah goals-nya. Jadi secara umum, kalau Anda mengembangkan sebuah course, Anda hanya memiliki a goal, satu goal saja, atau sedikit goals, dan juga beberapa objectives. Satu goal saja, atau beberapa goals, tapi relatif sedikit, sedangkan masing-masing goals bisa memiliki beberapa objectives. Developing materials, bahan ajarnya, materi ajarnya, bagaimana cara mengembangkannya. Kenapa kita harus mengembangkannya?
Bagaimana cara mengadopsi atau mengadaptasi materi itu. Jika itu adalah buku, bagaimana menseleksi buku. Bagaimana kalau buku itu kurang cocok. Bagaimana menyesuaikan ketidakcocokan itu supaya menjadi cocok terhadap peserta didik kalian. Jadi secara umum, apapun materi yang kalian ajarkan, pada tingkatan tertentu ada ketidaksesuaian. Ketidaksesuaiannya bisa jadi hanya sedikit saja, bisa jadi cukup banyak, bisa jadi sangat banyak. Contoh kecil misalnya, buku tersebut berisi tulisan dan tidak berisi gambar sama sekali. Padahal Anda mengetahui bahwa karakteristik peserta didik Anda sangat menyukai gambar. Bahwa pictures atau graphics will develop them to learn better. Pada saat Anda menemukan materi yang tidak berisi gambar sama sekali, bisa jadi Anda berusaha untuk menyesuaikan peserta didik, karakter peserta didik dengan mengedit materi itu dengan menginclude graphics atau pictures. Nah, itu adalah salah satu praktis yang sederhana dalam mengembangkan materi. Oh ya, mungkin selama video ini akan beberapa kali ada mungkin suara-suara yang agak mengganggu, mungkin suara motor atau mungkin ini hujan. Jadi saya mohon maaf karena I cannot afford for a representative booth atau rooms to make the record better. Next, conceptualizing contents. Secara umum, konsep dari conceptualizing contents adalah bagaimana Anda memformulasikan apa saja yang dipelajari dalam course tersebut. Apa saja isi dari course tersebut. Kalau misalnya kita akan mengembangkan course TOEFL preparation misalnya, kelas TOEFL, kira-kira materinya meliputi apa saja. Ini adalah apa yang kita pelajari di conceptualizing content. Organizing course, the course adalah mengatur the course, tata urutannya. Meeting pertama belajar apa, meeting kedua belajar apa, meeting ketiga dan seterusnya. Berapa jumlah meeting yang ada dalam satu program, berapa lama durasi setiap meeting, apakah nanti ada istirahat, kapan formative assessment dilakukan, kapan summative assessment dilakukan. Segala seluk-beluk kegiatan persiapan course design yang meliputi proses mengorganize, mengatur course, itu adalah inti dari bagian ini. Kemudian designing assessment plan. Bahwa designing assessment plan itu tidak hanya meliputi urusan ujian saja. Secara umum, assessment plan adalah rencana untuk mengetahui progres pembelajaran siswa yang bisa meliputi yang pertama ulangan, baik ulangan summative, ulangan formatif, atau bisa jadi observasi, bisa jadi tes, bisa jadi angket, dan seterusnya. Intinya, assessment harus kalian mulai pahami bahwa assessment tidak harus selalu berbentuk tes. Bahwa guru mengobservasi bagaimana pembelajaran ketika hari itu berlangsung, itu juga salah satu cara untuk melakukan assessment. Bahwa guru menilai performance siswa ketika mereka maju ke depan kelas, it is kind of assessment too. Yang menjadi benang merah adalah segala upaya guru untuk mengetahui progres pembelajaran siswa. Itu adalah yang disebut assessment. Sedangkan di step ini, kalian belajar bagaimana mendesain assessment plan. Bagaimana mendesain instrumennya. Kemudian, I think that's all for the materials. Now it's time for me to discuss about your first discussion forum for class C and F. It is worth 5%, jadi nilainya 5%. Ini akan saya attach di my class. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah setelah